Iya Pak, silakan Pak Novendra. Bisa dimatikan presentasinya? Boleh. Saya mencoba Oh, Bapak tampilkan. mau presentasi sesuatu? Iya, tampilkan. Oke, baik. Sebentar ya Pak. Ya, silakan Pak. Iya. Terlihat Ibu? Belum Pak. Nah, ini baru mau. Sudah? Oke, aspek-aspek kerangka penerapan. Pertama, saya menanamkan pemahaman pada peserta didik untuk Bentar bisa Pak, lebih belum siap berani. Pak. Belum, Belum tampil. sebentar Pak. Masih muter. Oh, masih muter. Iya. Ya. Belum terlihat ya? Ini yang terlihat ininya Bapak. Yang terlihat wajah Novendra, Bu Novendra dengan Bu Gigi. Yang terlihat laman ini Pak. Memang begini lamannya kita ini yang terlihat. Langsung ke Pak Noven yang di screen-nya yang mana itu Pak? Terlupa, inilah susahnya nih. Tidak terlihat ya? Nggak terlihat Pak. Atau mau LMS-nya dibuka, LMS-nya baru di sini. Kadang sinyal berpengaruh sih Pak. Iya sih. Kalau buka banyak terus dia jadi melambat, terus jadi ini bisa jadi. Atau saya bacakan aja kali ya. Ya, silahkan Pak, dibacakan saja. Oke. Pemikiran yang harus ditanamkan. Pertama, menanamkan pemahaman kepada peserta didik untuk bisa lebih berani mengemukakan pendapat, lebih kreatif, lebih mandiri, dan lebih terbuka. Itu untuk peserta didik. Untuk guru adalah membuka pola pikir tentang merdeka belajar sehingga pembelajaran lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, praktik pembelajaran apa yang harus saya terapkan. Yang pertama adalah saya merencana melakukan praktik pembelajaran yang berbasis aktivitas kepada peserta didik dengan menemukan pembelajaran secara mandiri dan dengan tetap dibimbing oleh kita sebagai gurunya. Kemudian praktik-praktik belajar apa yang perlu saya hilangkan? Praktik pembelajaran yang masih klasikal, di mana guru menjadi pointer utama atau pembelajaran yang masih berpusat kepada guru. Itu harus kita hilangkan. Kemudian potensi apa yang bisa mendukung penerapan prinsip pendidikan yang memerdekakan? Jadi dengan guru-guru penggerak yang ada di sekolah, maka semua potensi dalam memberikan belajar akan tercapai. Selain itu, dukungan penuh dari pihak sekolah, masyarakat atau orang tua, dan dinas pendidikan terkait merupakan potensi dalam menerapkan memerdeka belajar. Kemudian tantangan apa saja yang dihadapi? Antara lain, satu, guru tidak mau mengupgrade diri menjadi guru penggerak. Dua, peserta didik yang tidak peduli akan kreativitas yang diciptakan oleh guru pembimbingnya. Tiga, tidak ada dukungan dari pihak sekolah ataupun dari pihak masyarakat atau orang tua. Nah, langkah pertama apa yang akan saya lakukan? Tahap pertama adalah mensosialisasikan program yang akan dibuat dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait atau stakeholder yang berada di sekitar kita. Kedua, melaksanakan program yang telah direncanakan, yaitu program tentang pembelajaran berbasis aktivitas. Ketiga, mengevaluasi dan merefleksi hasil dari program yang dibuat. Oke, itu yang saya hasilkan dari aspek-aspek kerangka yang ada. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Pak Novendra. Baik, saya berikan waktu untuk satu orang dulu. Kalau ada yang mau menanggapi Pak Novendra, silahkan. Ya, silakan.
Boleh Ya, Bu Agnes, silahkan Bu Agnes. Baik, Oke, terima siap. kasih Bu Agnes. Ya, silakan Iya, Pak terima Novendra. kasih. Iya, oke Bu Agnes. Maka dari kemarin saya sampaikan bahwa pemerintah sekarang lagi menerapkan sistem pembelajaran berbasis aktivitas. Maksudnya apa? Bahwa kita sebagai guru lah yang membuat pembelajaran tersebut, kita yang merancang, kita yang membuat kerangka pembelajarannya, tetapi siswa nanti yang akan mencobanya. Apakah mencoba di sekolah atau mencoba di rumah. Yang paling penting di sini adalah tetap ibu atau kita sebagai guru yang berperan penting dalam pembelajaran tersebut. Tetapi kita tidak lagi sebagai pointer utama, kita tidak lagi sebagai yang memberikan pembelajaran penuh. Tapi jadi kita lepaskan semuanya berdasarkan bimbingan yang telah kita siapkan semuanya, Ibu. Nah, itu akan terlihat nanti dari kreativitas siswa, oh saya kiranya kalau saya buat model seperti ini bisa nggak? Mereka akan bertanya kepada kita, terus mereka akan mencoba, kalau gagal mereka pasti akan bertanya lagi kenapa kok gagal dan sebagainya. Jadi di sini kita mencoba pelan-pelan supaya siswa bisa berkreativitas, Ibu. Jadi bukan kita lepas, anak-anak hari ini kita belajar plak, silakan buat, tidak. Tetap kita bimbing dulu, kita kasih langkah-langkahnya, ya kita kasih langkah-langkah pembelajarannya, tetapi ingat bukan kita suapin dengan materi. Nah, di pembelajaran berbasis aktivitas itu kita tidak menyuapin mereka, tapi mereka yang mencari materi, mereka yang merancangnya, kita hanya mengasih pointer-pointer pembimbingan saja. Jadi begitu Bu Agnes. Jadi insya Allah pasti akan berhasil. Saya sudah nyoba semester ini, karena kebetulan saya masuk tim pengembang kurikulum nasional untuk pembuatan pembelajaran berbasis aktivitas. Saya nyoba di sekolah saya semester ini, saya gunakan PBA tersebut. Alhamdulillah siswa kreatif. Jadi berbagai macam mereka coba, cuman mereka belajar membuat videonya yang masih agak kagok, tapi itulah namanya proses pembelajaran. Oke, itu saja. Terima kasih. Tenang Bu, nanti ada bukunya Bu. Jadi insya Allah saya bilang ajaran baru nanti ajaran baru ini kita akan ada buku PBA namanya dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Tapi untuk mata pelajaran utama, ya. Jadi tidak semua mata pelajaran. Jadi selain mata pelajaran utama itu, misalnya ke SD itu di tematiknya, baik tingkat sekolah kelas atas dan kelas bawah itu ada nanti. Jadi kayak pelajaran matematikanya, IPA-nya, IPS-nya, PKN itu ada nanti di semua di dalam tapi yang tidak ada itu model kayak pembelajaran yang tidak utama. Jadi kayak misalnya SBK, agama itu tidak ada. Jadi kok pembelajaran utama itu ada. Gitu seperti itu. Oke, Bu Meli. Ini karena Bu Zizinya hilang ya. Ada apa Bu Meli? Bertanya juga. Ya, saya mau menambahkan saja kata siapa Bu Agnes, misalnya kalau anak susah ya untuk mencari kreativitasnya ya, anak SD. Jadi sebenarnya anak SD itu masa-masanya dia mempunyai kepekaan untuk kreativitasnya. Ya. Mungkin perlu rangsangan Ibu, perlu stimulus. Stimulus, perlu ada rangsangan dulu Bu. Nah misalnya kita ingin melihat kemampuan anak literasinya, bagaimana tingkat literasinya. Nah mungkin kalau kita pembelajaran online, offline, luring, kita sudah mengajar di kelas, teknik tahap-tahapannya, step by stepnya sudah kita ajarkan pembelajaran kita hari. Menulis puisi. Nah, ini pemilik. Misalnya seperti itu. Jadi
Sebentar ya Pak ya, lagi bicara saya, mohon maaf. Jadi ketika itu kan anak setelah tujuan pembelajaran kita sudah kita sampaikan sebagainya. Nah anak kita bawa keluar kelas ya, kita keluar kelas. Kemudian anak sebelumnya sudah kita bagi kelompok. Kemudian anak silakan keluar kelas per kelompok, silakan cari tempat, silakan Anda mencari sesuai dengan tahap-tahap pelajaran tadi. Kemudian anak misalnya ada anak yang menuju taman, ada anak yang menuju misalnya bunga apa, misalnya kalau naik SD misalnya di halaman sekolah sebagai sumber belajar ya Ibu ya, misalnya ada bunga aglonema misalnya. Nah aglonema, jadi satu kelompok ini mengamati bunga aglonema. Nah sekarang coba kalian identifikasi, kalian lihat ya bunga aglonema itu apa saja yang ada dilihat di bunga aglonema itu, kalian amati semuanya. Kemudian kalian masing-masing mencatat di kertas kalian apa saja yang kalian lihat. Kalian identifikasi sekarang. Satu misalnya daunnya ada 5. Misalnya ada lagi satu lagi misalnya warnanya merah, hijau, kemudian media tanahnya campur dengan sekam, kemudian potnya warna bla 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 dan sebagainya. Nah kemudian seperti itu. Jadi anak langsung melihat sumber belajarnya yaitu bunga aglonema tadi. Nah dari situ mereka sudah mengidentifikasi, sudah melihat, mengamati semua. Kemudian kalau sudah, kita ajak anak kembali lagi ke kelas, misalnya seperti itu. Nah nanti anak kita tuntun bagaimana menghubungkan misalnya kata-kata yang sudah diidentifikasi itu menjadi sebuah rangkaian puisi. Nah, menjadi sebuah rangkaian puisi. Nah, misalnya tadi bunga aglonema, apa yang kita tambah dari kata-katanya tadi? Misalnya pada pertama anak itu menulis aglonema. Ditambah dengan apa kira-kira namanya? Bunga aglonema. Kemudian merah, tadi misalnya aglonemanya warnanya merah. Warnamu merah, sungguh cantik dipandang mata. Misalnya lagi hijau, ya, daunmu berwarna hijau kehijauan, sungguh indah. Kemudian lagi ada potnya misalnya warna putih tadi teridentifikasi, ya misalnya tempatmu hidup, pot yang berwarna putih dan sebagainya. Bungaku kan kusiram sehingga kau tumbuh dengan subur. Misalnya, oh bungaku aglonema. Misalnya seperti itu Ibu Agnes. Misalnya kalau itu untuk melihat kegiatan literasi menulis, ya kan? Nah kalau membaca bagaimana? Begitu juga Bu. Jadi anak itu, terutama anak SD ini, sedangkan anak SD Bu, anak SMP aja perlu rangsangan juga. Nah anak SD ini perlu ada rangsangan, perlu ada stimulus-stimulus yang kita berikan kepada anak apabila anak itu tidak merespon, tidak mempunyai kreativitas. Nah jadi itu salah satu wujud, salah satu bentuknya. Sesuai kata Pak Novendra tadi kan pembelajaran berbasis aktivitas. Nah, jadi aktivitas yang misalnya kalau kita ingin melihat kegiatan literasi, meningkatkan kegiatan literasi itu salah satunya perlu ada rangsangan khususnya tentang literasi menulis atau membaca dan sebagainya seperti itu. Ibu Agnes kurang lebih ya. Terima kasih. Maaf Pak Novendra ya menambahkan. Terima kasih Bu. Nah, jadi begitu Bu Agnes ya. Jadi begini, jadi kalau PBA itu nanti bukunya di situ sudah seperti kayak LKS, sudah seperti kayak LKPD, ya. Tapi di situ kalau LKS atau LKPD kita ngasihkan materinya, tapi kalau di PBA itu materi tidak kita cari, tidak kita berikan, kita hanya kasih gambaran dan siswa yang mencarinya. Nah itu membedakannya. Jadi di sini siswa dirancang untuk supaya kreatif, supaya inovatif, tapi tidak lepas dari kurikulum 2013. Jadi nggak usah khawatir. Nanti akan Ibu pahami model soalnya model pembelajaran seperti apa PBA kalau memang tahun ajaran baru itu berlaku gitu. Ya Bu Agnes ya. Jadi selainnya nggak usah khawatir. Siswa bisa kok anak SD atau akan lebih kreatif kalau diajarkan seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, Pak An. Gimana Pak? Pak Novendra. Iya. Oke. Pak An dulu nih. Pak An Abdul Halim ini. Pak An ya? Iya Pak An. Oke, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Ibu Meli, Pak Novendra,
itu adalah teknis-teknis bagaimana pembelajaran memerdekakan kita terapkan. Tentu saja teman-teman yang ada di forum ini juga banyak sekali teknis-teknisnya, dan silahkan saja teknis-teknis tersebut diserap atau diadopsi atau apapun namanya, yang penting sesuai konteks. Hanya dalam sebuah kerangka ini adalah kerangka yang tidak hanya berbicara teknis tapi juga berbicara tentang pemikiran. Yang pertama menurut saya justru di awal tadi Pak Novendra sudah bahwa pemikiran yang harus diterapkan yang memang betul seperti itu. Terus praktek baik yang bisa diterapkan kan pada umumnya aktivitas. Nah, aktivitasnya diterjemahkan apa saja silakan. Kemudian yang paling jelas adalah bahwa intinya guru itu metode apapun, bagaimanapun caranya, mau diketok, mau di apa, yang penting si murid itu kreatif. Sebetulnya itu kuncinya. Terjemahkan aja sendiri masing-masing kan begitu. Jadi tidak akan pernah bisa dipaksakan, makanya namanya juga merdeka, artinya konteks di Kalimantan barangkali bisa sesuai dengan konteks Lampung, juga bisa jadi juga tidak. Tapi yang perlu saya belum dengar itu tantangannya nih Pak Novendra. Udah tadi itu Pak. Tantangannya kurang nantang Pak. Itu masih normatif itu Pak. Tantangannya itu sebetulnya kebiasaan dan komitmen Pak. Kebiasaan si murid dan komitmen juga guru yang lain, itu tantangan kita loh. Komitmen, yang kedua kebiasaan. Ya itu Pak, maka saya bilang merubah pola pikir itu yang jadi tantangan. Nah itu yang maksud saya tuh, harusnya itu yang paling harus digali. Merubah pikir tuh nggak bisa sesederhana yang disampaikan. Ya mudah-mudahan kita semua bisa gitu ya. Hanya sekedar itu aja Pak, menguatkan Pak Novendra. Iya betul Pak. Karena Pak Bu Jijinya belum masuk ini. Turun saran Bapak. Silakan. Ya, ini masalah tadi tantangan dan merubah kebiasaan Bapak ya. Memang tidak mudah merubah kebiasaan. Jadi saya pikir kalau kita membiarkan guru itu berubah dengan sendirinya, apalagi dia udah bertahun-tahun mengajar dengan pola yang dirasakan nyaman, akan sulit untuk berubah. Jadi satu-satunya cara yang memang mungkin sedikit diberi tekanan gitu Pak. Nah itu kerjaan Pak Wahono itu Bu. Kalau kita guru penggerak nggak bisa Bu. Kalau kepala sekolahnya tidak ikut seperti Pak Wahono, pemberian tekanan nggak bisa Bu. Pemberian tekanan yang bisa stakeholder yang terkait Bu. Jadi kayak dinas, kepala sekolah atau pengawas kayak Pak An itu masih bisa Bu menekan. Saya kepala sekolah Bapak ya. Jadi kalau memang, guru kita pendamping nggak bisa. Ya saya bilang kebetulan saya kan kepala sekolah. Jadi memang harus melalui sedikit tekanan gitu Pak. Iya. Kepada guru itu pun rasanya memang benar-benar sulit. Satu periode saya di tempat itu, menurut saya gerakannya itu tidak seperti yang saya inginkan. Sampai saya berpikir bahwa apakah saya yang terlalu laju atau gurunya yang terlalu lambat. Karena ada teman saya bilang, ibu yang kemajuan, katanya gurunya udah bergerak, dia bilang gitu. Jadi memang, betul Bu ya. Termasuk siswa juga, saya kira siswa juga kita perlu beri tekanan gitu. Tadi jangan kita berpikir bahwa semuanya merdeka, jadi semua hati dia merdeka. Maklum anak sekarang Bapak, ya kan? Versi mereka merdeka beneran nggak mau datang ke sekolah, itu juga merdeka. Enggak, begini Bu, forum yang di sini yang jadi kepala sekolah kan Pak Wahono, Ibu. Nah kan banyaknya kan guru-guru gitu loh Bu. Dari kolaborasi aja Pak. Ketika ngomongnya gini bahwa akan bergerak agak sulit gitu. Memang harus kepala sekolahnya. Ya enggak Pak Wahono? Ya. Boleh usaha sedikit Pak? Ya. Boleh. Silakan Pak Wahono, silakan. Silakan Pak Dokter. Seperti apa yang disampaikan Pak Novendra, Pak Aan, kemudian Ibu yang dari Surabaya bukan ya Bu ya? Bu Rusmawati. Ya, gimana Pak? Ya, yang disampaikan Ibu, saya bisa memberikan tambahan. Iya, silakan. Saya mengadakan semacam ya pengamatan kajian sedikit lah, bahwa semua proses pembelajaran, semua metode pembelajaran, semua apapun itu ketika siswa menambahkan tanda-tanda itu puas, cerah, kemudian apa itu intinya
dia gembira setelah mendapatkan pembelajaran. Artinya di sini masuk dalam pembelajaran bermakna. Jadi metode apapun ini bermakna. Siswa mendapatkan pelajari, mendapatkan manfaat dari yang dipelajari. Disuruh berpendapat, itu manfaatnya apa? Jadi menurut saya ini pembelajaran itu bermakna pada siswa mendapatkan manfaat apa dari pembelajaran bukan. Ya, misalnya lebih cenderung ke praktik, Bu, ya. Melakukan. Kemudian hambatannya adalah kurikulum kita masih berorientasi pada banyaknya materi yang harus dikuasai siswa. Kalau kemarin di Lampung Pak Aan itu ada siswa dari Brazil, siswa dari beberapa negara yang melakukan pertukaran pelajar di SMA 10 dan di beberapa sekolah itu. Kesimpulan yang kita wawancarai, kenapa ya Indonesia ini kok pelajarannya banyak sekali, masa satu hari itu ada 4-5 mata pelajaran. Kalau di sana itu, dan kebetulan saya pernah mendapatkan kesempatan dikirim dengan kawan-kawan yang sana belajar tentang metodologi, bahwa sana itu pelajaran itu di satu hari hanya 2, Pak. Ya, 2 atau 3. Tapi bermakna, misalnya, tapi basisnya tematik. Ya, Iya, pelajaran betul. bahasa Indonesia, pelajaran apa-apa ya, misalnya membuat makanan hamburger, itu dipelajari bahannya apa saja, berapa harganya, hidup di mana, kemudian ditulis kronologis cara-caranya, kemudian resep, itu matematika masuk, IPA masuk, kemudian bahasa Indonesia masuk. Nah, ini kelihatannya kita belum mengarah ke sana, tapi mudah-mudahan ini nanti dengan konsep kurikulum 2013 yang mungkin nanti disempurnakan, kemudian konsep ke depan ya mudah-mudahan bisa seperti itu. Namun permasalahannya juga sekolah-sekolah kita, kelas-kelasnya itu banyak, Bu. Maksimal 32, tetapi betul-betul diisi 32, Pak. Maksimal tapi diisi. Saya menerima kelas kemarin ini sebanyak 10 kelas, Pak. 10 kelas itu kelas 7. Kemarin 10 kelas lagi kelas 8, kemarinnya kelas 3. Sehingga ada 30 rombel. Sekolahannya ini artinya ini terlalu banyak. Gurunya juga terlalu capek gitu. Ada yang mengajar 36 pelajaran jam, 32 jam itu dalam satu pekan, artinya kita belum menuju ke sana, tapi minimal kita akan melakukan itu. Jadi seperti yang dikatakan Bapak tadi ya, kontak apakah sesuai yang di luar negeri, yang di mana-mana itu dengan kontak kita. Misalnya kita itu di daerah pegunungan, kemudian kebun sawit, kebun singkong, yang dipelajari ya singkong, jangan kereta api. Kemudian kelautan, pinggir laut yang dipelajari konteksnya ya perikanan, laut, itu ya harus sesuai konteks. Tetapi kawan-kawan rata-rata itu melihat buku, Bu. Buku ini satu untuk semua dan semua untuk satu. Padahal buku itu dikontekskan ke tempat. Misalnya di Banten Lampung dengan di Teluk Betung itu perikanan, Pak. Itu berbeda dengan ini sekarang pusat itu dengan perkotaan, pasar, niaga. Ada yang di laut, ada yang di gunung, tapi pembelajarannya satu yang dipelajari. Nah ini kedepannya mudah-mudahan kita bisa meramu ya sesuai dengan konteks situasi dan kondisi. Seperti Pak Wendra ya benar, Pak An benar, Ibu benar namanya. Ini menambahkan sedikit terkait dengan pembelajaran bermakna. Jadi siswa ada memiliki atau mendapatkan manfaat dari yang dipelajari. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dokter. Pak Halim. Pak Halim tadi mau ngomong soalnya, silakan Pak Halim. Saya ingin berbicara juga ya. Saya ingin berbicara juga. Bu Meli gantian. Bu Meli mohon. Boleh panjang ini. Bu Meli gantian. Silakan. Terima kasih, Bu. Ibu, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah kembali. Maaf. Alhamdulillah. Aduh. Akibat terlempar itu jadi kita ada diskusi sendiri, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Laptopnya panas sepertinya, terus berawal dari hilang suara, terus tiba-tiba jelek mati. Ya udah, jadi saya dari awal lagi. Baik, tadi udah sampai mana?
Masih lanjut diskusi nih Bu Sisin. Ini Sampai Oke, jumpa. baik. Pak Halim Jadi terakhir. ini sekarang, oke, Masih Pak Halim. Silakan Pak Halim. Oke, Ya. baik. Silakan Pak. Terima kasih Pak Nopendra. Tadi yang pembahasan Pak Nopendra tentang apa namanya pembelajaran pembelajaran Berbasis aktivitas. berbasis aktivitas. Itu memang tadi kita sudah diskusi banyak ya. Itu bagaimana penerapan di konteks di kelas begitu oleh guru. Nah, kaitannya dengan kita sebagai guru pendamping, guru penggerak nanti ke depan. Nah, ini konsep-konsep Pak Nopendra yang tadi disampaikan itu. Bagaimana kita ketika mendampingi calon guru penggerak dalam hal praktek nih. Nah, kita kira-kira strateginya seperti apa sih Pak Nopendra ini? Ketika kita berbicaranya dalam hal kita mendampingi calon-calon guru penggerak ketika prakteknya. Kira-kira seperti apa gambarannya, Pak? Oke. Ya, terima kasih Pak Lim. Oke. Ya, jadi tetap tahap awal yang saya rencanakan dari awal, saya merencanakan itu tetap kita koordinasi kumpul dulu. Jadi membuat perencanaan awal antara guru penggerak, pihak sekolah, ya. Di situ kita menekankan untuk mereka membuat asesmen awal dulu. Mencari apa sih kesulitan daripada sekolah tersebut terhadap para peserta didik, apa sih yang diingin oleh peserta didik sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Nah, hasil asesmen tersebut nanti akan kita kembangkan menjadi sebuah program, di mana programnya tapi lebih menekankan kepada aktivitas siswa yang mereka inginkan. Nah, seperti itu Pak. Nah, saat kita mendampingi guru penggeraknya, kita akan melihat program tersebut berjalan tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jika belum, maka kita akan merefleksi atau mengevaluasinya dengan memberikan tambahan-tambahan apa yang harus dibuat dan apa yang harus dilakukan. Jadi seperti itu Pak. Itu garis besar itu gambarannya. Berarti kita nanti ketika kita membimbing itu kan berarti satu guru itu lima calon penggerak ya? Ya, kita memilih 5 guru penggerak. Ya 5 GPR. Kalau lulus Jadi Pak, nanti 5 guru itu ini kita ceritanya ketika kalau praktek. lulus. Jadi ketika 5 ini mereka sudah lulus. Kalau lulus, Amin, sepertinya, amin, Pak. amin. Amin. Amin kalau lulus ya. Tergantung posisilnya. Amin. Iya Pak, jadi begitu. Jadi tetap, makanya nanti masing-masing guru penggerak akan berbeda Pak. Mungkin anggap di GP pertama, ternyata siswanya lebih suka misalnya pembelajarannya melalui model-model praktek misalnya. Mungkin di GP kedua, siswanya lebih suka pada pembelajaran di luar kelas. Maka sistemnya akan berbeda Pak. Maka situ, kita harus cari dulu, apa sih yang diinginkan di sekolah tersebut, kelemahannya mereka apa, permasalahannya apa, terus apa sih yang diinginkan oleh siswa-siswanya, sehingga pembelajaran lebih asik gitu. Jadi begitu Pak. Oke, baik. Kalau begitu, ada lagi tanggapannya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke yang lainnya. Ya. Ke yang lainnya kayak Bu, gantian. Ya, makasih Pak Novendra. Baik, Sama-sama Bu. Pak Wahono. Ya, Ya. Pak Wahono sudah mempresentasikan? Belum Bu, ini tadi menanggapi pada saat Ibu istirahat ini kami bincang-bincang. Iya, iya. Tapi pada intinya sama. Oke. Jadi Ya. saya akan mempresentasikan berdasarkan Ya, betul. video dan berdasarkan teori-teori dari Pak Jadewantara, kemudian dari pertanyaan atau rentetan pernyataan dan pertanyaan dari Ibu. Jadi berdasarkan teori, berdasarkan pemaparan, berdasarkan contoh-contoh dari tokoh pendidikan kita, Bapak Gajah Dewantara. Bapak Gajah Dewantara memberikan inspirasi pada saya bahwa pembelajaran sebenarnya dibagi menjadi 2 besar, Bu. Yang pertama adalah konteks alam dan konteks zaman, itu yang saya pahami, menginspirasi saya. Konteks alam itu di mana kita belajar, zaman pada saat situasi atau zaman apa kita belajar. Jadi ada 2 hal kemudian kita tarik kesimpulan, di mana adalah sesuai dengan konsep pembelajaran
Douglas Brown itu menyampaikan bahwa pembelajaran kontekstual, konteks ya, itu lingkungan, potensi anak, alam anak, di mana, di sawah, di laut, di gunung, kemudian di pemasaran atau di kota dan sebagainya, itu memang benar adanya, Bu. Jadi di mana dulu anak itu berada, kemudian situasi apa, di zaman apa, musim apa, mungkin musim durian ya, anak senang berbicara teks narasi, teks deskripsinya, narasinya tentang panen durian, kemudian di kolam panen ikan, perikanan, kemudian pada zaman apa, misalnya pandemi seperti ini, kemudian zaman teknologi, zaman maraknya HP, bagaimana pembelajaran tersebut. Jadi saya bagi menjadi dua hal, Bu, yaitu di mana dan pada situasi apa, kapan. Kemudian setelah kita mengetahui dua hal tersebut, kita mengidentifikasi apa yang cocok untuk zaman sekarang ini. Misalnya sekarang anak-anak misalnya sekolah, atau pada saat ini anak-anak belajar di rumah. Tema apa yang cocok? Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia, kalau yang dipelajari kan pertama teks argumentatif atau teks eksposisi keilmiahan. Maka temanya adalah terkait dengan terjadinya pandemi atau wabah corona atau COVID-19. Itu tema yang cocok kemudian nanti beranak-anak. Kemudian zamannya mungkin pandemi, anak tidak boleh sekolah. Apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Perangkat pembelajaran apa yang perlu anak-anak lakukan atau miliki? Perangkat pembelajaran apa yang harus disediakan sekolah? Itu peristiwa, itu adalah peristiwa tekstual. Kontekstual bagaimana belajar itu bermain, zamannya kita deskripsikan anak suruh bahan berbagai sumber, suruh menulis, kemudian suruh menyampaikan presentasi satu-satu, baik melalui sederhana Zoom meeting atau mungkin Google Meet dan sebagainya. Kemudian setelah itu menentukan tema. Halo Bu, setelah menentukan temanya itu terkait dengan teks eksposisi, teks ilmiah. Kemudian kita baru menentukan media apa, metode apa, alat bantu apa, persyaratan apa yang harus dimiliki anak untuk mengikuti pembelajaran, kemudian pembelajaran metode apa yang cocok untuk kita, metodologi apa yang cocok untuk anak yang kita terapkan atau untuk anak, kemudian metodenya praktik bersama-sama kolaboratif jelas tidak bisa. Oleh karena itu, dia diberi tugas dengan sendiri atau teman-temannya melakukan sebuah pengamatan, setelah itu mendeskripsikan apa yang diamati, kemudian melaporkan hasil itu ke guru, baik melalui pertemuan, Zoom, atau melalui luring dikirim ke sekolah. Jadi itu jadi pengamatan saya terkait dengan seperangkat pertanyaan dan pernyataan dari yang Ibu unggah tadi. Jawaban saya adalah bagaimana meramu dua hal ini, kemudian tantangan-tantangan saat ini adalah tantangan anak tidak boleh ke sekolah. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah melalui pertemuan online, melalui online dan pertemuan langsung, yaitu luring atau datang ke sekolah mengambil tugas. Kemudian ini terdapat apa saja yang dihadapi. Ya, tantangan sudah, langkah pertama apa yang harus dilakukan. Nah, langkah pertama Bu dalam kita merancang pembelajaran itu mengidentifikasi anak-anak yang memiliki HP dan yang tidak memiliki HP. Kemudian berapa jarak rumah yang tidak memiliki HP, maka kita panggil SMS atau guru datang ke sekolah. Bisa saja guru melaksanakan pembelajaran di sana atau bimbingan, namun tetap pada protokol kesehatan. Itu Bu dari saya, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan yang lain bisa memberikan masukan demi perbaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Wahono. Baik, boleh satu orang yang menanggapi, yang lainnya boleh di chat. Ada yang mau menanggapi? Baik, ya. Coba ya. Ya, silakan Ibu. Ini Pak Wahono, berkenaan dengan
tadi kita belajar itu anak didekatkan dengan konteksnya. Misalkan kata Bapak musim durian, anak-anak belajar tentang durian. Tapi maaf Bapak ya, di daerah ini termasuk daerah Bu Agnes yang paling tahu. Kalau musim durian, anak-anak itu tidak sekolah Pak, semua aja nunggu durian. Apakah itu bisa kita jadikan modal? Artinya mereka diberi proyek untuk bercerita tentang itu. Apakah itu masuk kategori ke dalam merdeka belajar tadi Pak? Apakah itu pandemi atau bukan kan itu dulu Bu? Bukan Pak, musiman. Ya Bu Agnes ya, Bu Agnes paling Itu paham yang tatap- seperti ini. Gimana Bu muka. Agnes? Itu musim durian tuh Pak Wahono. Apa itu pembelajaran tatap muka apa Pak? Apa daring Bu? Iya, itu pembelajaran tatap muka Pak. Jadi kalau Halo? dia musiman seperti Kita itu, melaksanakan pembelajaran tatap muka apa luring? itu yang tatap muka. Panen durian nggak bisa Saat luring. panen durian, mereka Tatap muka, tidak ya. mereka panen semuanya Pak. Ya. Pembelajaran tetap pembelajaran luring, Kemudian Pak, saya- bukan daring. Tetap luring, jadi seperti Ini tatap muka kata seperti Ibu, sekolah biasa. Tatap muka ya. Ini saya jawab Iya. yang tatap muka dulu. Dan itu adalah memang terjadi di daerah kami Kalimantan Barat, Pak. Jadi Ya, ada Pak. musiman seperti itu Iya. karena rata-rata masyarakat kami masyarakat menengah ke bawah. Ya. Artinya kalau sudah musiman seperti itu, mereka ingin menambah uang untuk bantu orang tua dan sebagainya. Nah, itulah kendalanya. Nah, itu Hampir tapi sama itu- Pak. Makanya itu- kita pembelajaran bermakna Bu. Oh iya. Jadi bermakna itu artinya nanti kita bagaimana cara memanen durian, menanam durian supaya memiliki nilai tambah. Dibuat apa? Mungkin dodol, mungkin apa. Jadi kita sebagai guru itu mencari pengalaman, mencari konsep bagaimana anak bisa hadir di sekolah dulu. Karena kehadiran di sekolah itu anak memiliki manfaat, mau belajar tentang durian. Ya, kalau misalnya panen seperti apa supaya tetap sekolah itu kan keharusan. Bukan merdeka itu boleh tidak sekolah. Merdeka adalah di sekolah dia mendapatkan kesenangan. Jadi bagaimana Pak Wono. kita memotivasi, ya, Mungkin ada pendapat ya, saya. kita memotivasi, sebentar Pak, 2 menit. Ya. Kita memotivasi Sebentar, anak, walaupun di musim durian, anak tetap sekolah, tetapi mendapatkan manfaat. Bagaimana mengolah durian supaya mendapatkan nilai tambah. Bukan sekedar menunggu, tangkap, jual. Menunggu, tangkap, jual. Mungkin kulitnya bermanfaat, mungkin isinya, mungkin dagingnya dibuat apa supaya awet. Itu seperti itu, Bu. Seperti itu dari contoh. Jadi bagaimana guru menimbulkan memotivasi seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Antara. Ing ngarsa sentulodo, guru beri contoh, ing madya mangunkarsa. Lah ing madya mangunkarsa ini di tengah memberi semangat dan motivasi bagaimana mereka belajar untuk mendapatkan manfaat. Itu yang bisa saya sampaikan. Tapi itu Bu, jawaban itu kan banyak. Iya. Mungkin Ibu punya cara sendiri, rekan-rekan punya cara sendiri. Kalau di Kalimantan mungkin berbeda penanganannya. Di Lampung, bro. Ya. Di Lampung sekolah saya dekat durian, Bu. Malah setiap saya itu bawa durian, orang tuanya itu ngasih durian. Mau menolak gimana Bang, enak. Jadi tetap diterima, Bu. Mungkin Bu Iya, Pak. Susi. Terima kasih Pak. Baik, terima Jadi- kasih. Ya, 1 menit ya Pak. Ya. Pak Abdul, ya. 1 jadi menit memang- saja tanggapannya. Memang pembelajaran bermakna juga harus diperhatikan dengan kearifan lokal. Ini kearifan lokal penting sekali. Ketika tadi disampaikan musim durian, ya kita kemas belajar bisa di tempat memang harus di kebun gitu. Itu bisa dijadikan suatu situasi belajar. Jadi situasi belajar tidak perlu di dalam kelas. Ketika anak-anak berpanen durian untuk membantu orang tuanya mencari mencari nafkah, kita ciptakan oleh guru itu menjadi suasana belajar. Nah, oleh karena itu barangkali mereka belajar ini memang arah ke sana begitu. Jadi tidak mesti kita harus belajar di kelas gitu. Nah, ketika di kearifan lokal ada musim durian, anak-anaknya harus membantu orang tuanya begitu. Itu bisa dikemas menjadi suatu proses pembelajaran. Nah, teknisnya itu mungkin setiap orang punya pendekatan yang bermacam-macam begitu. Ya, ini tambahannya Pak Wahono. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Wahono dan Pak Abdul Halim. Baik, selanjutnya Pak Aan Suri. Boleh silakan Pak di-share.
Baik, Assalamualaikum Aan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya 3 menit ya, Pak. Pertanyaan yang pertama, saya mengambil dua pemikiran yang perlu dikembang. Pak Abdul Halim bisa Yang pertama adalah pribadi yang mandiri. Yang mic-nya belum ditutup, tolong ditutup. Terima kasih. Baik, untuk nomor 1, pemikiran apa yang harus ini menurut saya dari sekian banyak pendidikan yang memerdekakan, saya ambil 2 saja. Pertama adalah pribadi yang mandiri, kemudian yang kedua bahwa murid punya cara sendiri untuk belajar. Dua itu saja. Yang kedua, pembelajaran model apa aja yang bisa dilakukan dari 2 pokok pemikiran itu. Saya memilih sama dengan Pak Novendra, aktivitas, tapi lebih kepada proyek dan pemecahan masalah. Dan apa yang dihilangkan, pada dasarnya yang harus dihilangkan adalah praktek-praktek pembelajaran, apapun itu namanya, yang penting berpusat pada guru. Jadi mengusahakan, meminimalkan. Jadi bukan menghilangkan sama sekali, tapi meminimalkan. Misalnya, sebelum Merdeka Belajar, guru mengajar dari 80 menit, 60 menit milik guru, sekarang dibalik, 60 menit milik murid, dan 20 menit milik guru. Kemudian potensi apa saja yang bisa dikembangkan? Sebetulnya potensinya banyak sekali yang bisa dikembangkan. Potensi yang pertama adalah potensi kerjasama, berkolaborasi. Itu murid-murid kita sesuai dengan sifat kebudayaan lokalnya, seneng gotong royong, maka itu potensi itu yang harus kita kuatkan, karena dengan pembelajaran proyek, pembelajaran pemecahan masalah selalu berorientasi pada kolaborasi, komunikasi. Maka 2 hal itu menjadi potensi yang harus kita angkat. Berikutnya, tantangannya hanya 2 yang sudah saya sampaikan, komitmen teman-teman dan kebiasaan murid-murid juga. Jadi ada 2, nanti ada kebiasaan murid-murid belajar yang selama ini santai, apalagi zaman tidak tatap muka, the lost generation. Kemudian yang kedua juga komitmen dari teman-teman, komitmen dari kepala sekolah, komitmen dari masyarakat, komitmen dari komite, itu tantangannya seputar itu. Maka menurut saya, kalau Pak Wahono dengan Bu Rusma punya kekuasaan kepala sekolah, dan saya sebagai pengawas mungkin bisa memaksa. Tetapi kalau teman-teman guru itu harus pandai-pandai untuk berkolaborasi, pandai-pandai berkomunikasi. Jangan sampai cara yang baik menjadi salah gara-gara caranya salah. Itu tantangannya. Kemudian apa yang harus saya lakukan di awal? Yang pertama, saya akan melakukan refleksi dulu dengan komunitas praktisi yang nanti misalnya guru-guru yang saya bina atau guru-guru yang saya dampingi, saya akan melakukan refleksi. Salah satu refleksinya adalah saya ingin mengetahui mimpinya itu mau apa, ngajar tuh mau mimpi apa dulu. Setelah mereka mengungkapkan mimpinya, diidentifikasi menjadi realistik, baru nanti saya akan carikan inspirasi-inspirasi yang menunjukkan mimpi-mimpi itu sebetulnya sudah dilakukan oleh orang lain atau pernah saya lakukan. Jadi ya, hal pertama yang saya lakukan adalah berkolaborasi, berefleksi, kemudian mencari inspirasi. Nah, itu kerangka dari apa yang akan dilakukan, kerangka setelah membaca Merdeka Belajar. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aan. Terima kasih Pak Aan. Ada yang mau menanggapi? 1 orang dulu. Ada tanggapan? Ada Bu. Pak An tadi. Ya, silakan. Pembelajaran harus berpusat kepada guru. Itu tadi Pak An sampaikan. Itu apa seperti itu Pak, begitu tadi yang Pak An sampaikan? Tantangannya itu. Jadi yang kita ketahui bahwa pembelajaran dalam Merdeka Belajar itu berpusat pada siswa. Ya.
Pak Aan. Mungkin Kalau saya bisa nomor membantu dua, yang Pak. disampaikan Soal Pak Aan nomor tadi dua. itu Yang tadi disampaikan maksudnya apa? tangannya. Soal nomor 2, apa saja yang harus dihilangkan? Nah, suara saya jelas nggak, Pak? Maaf Bu Cici, langsung saya jawab ya Bu. Iya, langsung ngomong Pak. Jelas kok Jadi, suaranya. Itu soal nomor Ya, 3, Pak. yang saya kemukakan adalah bahwa ada pertanyaan yang apa yang harus dihilangkan. Jawaban saya adalah yang harus dihilangkan adalah praktek-praktek pembelajaran yang berpusat pada guru. Minimal ke depan itu semakin dikurangi. Jadi kalau biasanya 80 menit gurunya ngomong terus, sekarang dikurangi menjadi 20 menit milik guru, 60 menit milik murid. Kalau dikaitkan dengan modelnya misalnya pemecahan masalah, maka guru yang paling banyak adalah mendesainnya. Bagaimana pemecahan masalah, bagaimana mencari masalah, apakah mau pakai duren, apakah mau pakai apa aja silakan, itu yang lamanya. Tapi ketika ngajarnya, itu pasti akan sebentar, karena gurunya udah siap. Justru pendamping penggerak harus mengarahkan ke guru-gurunya di awal adalah bagaimana dia merancangnya dulu. Setelah merancangnya sudah tahu kerangkanya baru ini. Jadi bukan merdeka belajar berpusat pada guru, Pak Halim. Jadi ada pertanyaan nomor 2 atau nomor 3 itu, Pak. Ya, Pak. Nomor 3, Pak. Nomor 3 ya. Siap. Ya. Ya, itu makanya yang saya bilang tadi. Jadi jangan berpusat pada guru, tetapi berpusatlah sekarang kepada siswa. Dikolaborasi juga boleh, tapi intinya kita bukan lagi sebagai pointer utama, kita yang sebagai pembimbing atau pendamping saja dalam pembelajaran. Jadi semuanya siswa yang menemukan materi-materinya, maka mereka akan lebih mengingat materi tersebut dibanding kalau kita yang menyuapkan. Nah, itu maksudnya. Ya, makasih. Saya kira yang lebih sulit nanti adalah praktik nyatanya ya Pak ya. Ya, ini mungkin yang saya tampil aja ya pertanyaan-pertanyaannya supaya nanti bisa terlihat. Jelas itu Bu, kalau praktek nyatanya jelas Bu, agak nggak semudah teori Bu ya. Iya, benar Pak. Pak Wono sampai kurus jadi kepala sekolah ngatur guru itu. Sangkanya enak ngatur guru. Baik, terima kasih. Guru-guru muda itu. Terima kasih Pak Aan. Ya. Ya, untuk selanjutnya boleh Bu Halimatus Sakidah untuk memberikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ya Bu, pemikiran apa yang harus ditanamkan. Ya. Anak memiliki potensi masing-masing, itu yang pertama. Terus yang kedua, anak harus dibiasakan dengan kemandirian. Yang ketiga, pembelajaran harus membuat peserta didik senang dan bahagia. Dan yang keempat, lingkungan pembelajaran harus dibuat senyaman mungkin. Kemudian, praktik-praktik pembelajaran apa yang menurut Anda bisa diterapkan? Yang pertama, perencanaan pembelajaran harus dibuat berdasarkan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, guru harus mempersiapkan dan beradaptasi dengan pembelajaran merdeka. Yang ketiga, ini penting, sarana dan prasarana pembelajaran juga harus disiapkan. Jadi jangan hanya guru saja, sarana dan prasarana. Kemudian, praktik-praktik pembelajaran apa yang menurut Anda harus dihilangkan? Yang pertama, teacher center. Yang kedua, jangan terlalu kejar target penyelesaian kurikulum. Yang ketiga, kepala sekolah harus memiliki komitmen untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang benar-benar bisa menunjang pembelajaran merdeka. Kemudian, potensi apa yang bisa mendukung? Yang pertama, kemampuan dan potensi yang ada pada guru. Yang kedua, sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang ketiga, dunia usaha dan dunia industri atau stakeholder. Yang keempat, tantangan apa yang dihadapi? Pertama, peserta didik mempunyai latar belakang berbeda-beda dan motivasi belajar yang berbeda-beda.
Yang kedua, guru sulit menerima perubahan dan beradaptasi. Beberapa guru ya, tidak semua guru. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Keempat, orang tua kurang peduli terhadap perkembangan anaknya dan kebijakan sekolah. Dan ini yang terakhir, langkah pertama apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus membuat assessment tentang potensi yang bisa mendukung pelaksanaan pembelajaran merdeka. Jadi harus dilakukan assessment dulu, apa yang bisa mendukung dan apa kelemahannya. Kemudian yang kedua, dari hasil assessment tersebut, kita bisa membuat perencanaan merdeka belajar bersama-sama dengan guru penggerak. Itu Bu. Terima kasih. Itu Bu Zizi, terima kasih. Terlempar kali Bu Zizi tuh. Terlempar nampaknya tuh. Bu Zizi terlempar. Masih ada Bu Zizi. Di laptop saya masih ada Bu Zizi. Iya masih ya. Oh ya. Cuman kalau ini udah hilang betul ini Bu Zizi. Adanya Bu Halimatus Sa'diyah nih malahan. Iya, Bu Zizi terlempar lagi. Kayaknya Bu Halimatus Sa'diyah yang adanya. Wah, itu Bu Halimatus Sa'diyah itu lebih lengkap itu Pak Nofri. Ya, siapa jadi yang ringkas aja gitu. melempar Bu Zizi? Bu Halimah yang lempar. Siapa yang melempar Bu Zizi? Kayaknya Bu Halimatus Sa'diyah udah googling tadi, saya lihat. Bapak bisa aja. Pak Nofren juga. Mana Bu Zizinya nih, gak ada. Silakan Pak Wahono nih kalau ada pendapat Pak Wahono. Mumpung Bu Zizinya gak ada. Langsung presentasi yang lain aja udah cepet selesai. Sedikit aja diskusinya Bu ya. Ini usul. Ya. Berapa sih nilai pretesnya kemarin itu? Saya Bapak kecil. Nah, lainnya kawan-kawan ya, cepat kita diskusi. Ada kecil Nah, ini saya menanggapi yang Ibu sampaikan tadi. Itu memang di buku seperti itu, Bu. Iya, Pak. Di buku memang seperti itu dan persis memang yang Bapak Ibu sampaikan. Namun memang kita berhadapan dengan sebuah realita di masyarakat memang. Bagaimana sih praktiknya? Gitu. Praktik yang nyata, konteks sesuai dengan real keadaan nyata itu memang yang perlu kita kaji. Mungkin ini menjadi tantangan kita semua melalui guru pengajar praktik dan nanti guru penggerak itu memiliki itu karena dari zaman dulu waktu saya menjadi guru pertama sampai sekarang teorinya seperti itu Bu. Teorinya dulu harus seperti ini, punya rencana, punya ini. Namun itu selalu menjadi bahan dokumen yang ditaruh di lemari. Tapi prakteknya ini loh yang perlu kita ini, maka oleh sebab itu nanti kedepannya kan kita perlu ini Bu, gimana ikut serta di dalam praktik ya. Kalau ini tidak masa pandemi mungkin kita melihat langsung gimana sih wujud dari pembelajaran seperti itu ya. Kemudian ya ini pada dasarnya apa yang disampaikan rekan-rekan tadi kan memang itu yang menjadi harapan dan Bu Zizi sudah bergabung dan banyak-banyak ngomongnya. Iya. Katanya boleh, makanya saya tadi kan tanya boleh enggak ya sesuai dengan waktu ya tak entek kayak waktu. Mohon maaf ini. Ya, silakan Bu Zizi. Pretesnya dapat berapa Pak? Nggak usah khawatir, Pak. Pretesnya nggak masuk penilaian. Saya hanya dapat ada kan? Oh, di mana Bu? Di mana Bu? Di mana Bu? Oh. Tapi di ini ya di rumus akhir di samping-samping ya. Di rumus akhir kayaknya nggak ada Bu pretest. Coba Ibu Rumus share. akhir tidak menggunakan pretest.
Rumus APRI dan kemudian pretest, maka saya ngasal. Saya dapatnya rendah sekali, karena saya ngasal ngerjainnya. Ada partisipan. Oh, great ya. Oke, great. Benar juga. Aduh, mana Bu Zizinya ya? Zizinya bingung lihat kita ngomong. Terus ini sambil ngobrol, besok ini gimana Pak? Kan besok jadwalnya nggak ada ya, langsung Senin ya. Ini lah besok kita dipikirin Pak Wahono, besok kita holiday mengerjakan yang kekurangan tugas yang belum lengkap, terutama saya Pak Wahono. Ada beberapa tugas yang belum saya lengkapi Pak Wahono. Beberapa tugas belum saya lengkapi masalahnya. maaf. Saya baru Bu Agnes, saya masih kosong tuh gridnya. 36% pencapaiannya Bu tadi. Saya lihat. Bu Agnes sudah ada kan? Banyak tugas-tugas yang belum terselesaikan, banyak tunggakan ini. Aduh, mana Bu Zizi ya, kuota saya ini tinggal sedikit. Agnes udah saya kok belum ya? Belum ada nilai nih. berapa ya Pak? Bu Zizi, ayo kuota saya ini loh, aduh kuotanya tinggal sedikit lagi nih. Karena wifi di kampus lagi error hari ini, jadi tidak lagi di reset istilahnya tuh ya, wifi-nya. Udah masuk Bu di rekening Bu, lihat Bu. Itu kuota ada Bu di rekening. Oh, naik telinganya dengan rekening nih. Komunikasi ini drop juga ini, tinggal sedikit lagi nggak bisa kemana-mana, minta kirim kuota malah tidak dibaca, di telepon malah nggak aktif. Aduh, gimana ini? Saya bicara aja ya, saya bicara. Muncul kalau dengar rekening ya, saya muncul kalau dengar rekening. Nggak mau ketinggalan. Cepat tanggap ya Bu ya. Jadi kalau diminta nomor rekening kan? Kalau lulus amin. Mudah-mudahan lulus lah ya. Jadi penting intinya di kekompakan kita Bu. Kita kompak, saling berbagi, saling memberi menerima lah. Intinya. Siap. Saling mengisi ya Pak ya, Pak Ono ya. Saling bagaimana isi. Bu? Saling isi, saling memberi. Ya. Harus begitu itu yang dinamakan kolaborasi dalam istilah metodenya kan masyarakat belajar atau learning community. Tak ada orang lain. Jadi saling memerlukan, saling berbagi rasa. Ya wujudnya seperti apa kita mungkin bisa Japri bisa lewat ini. Kita perlu membentuk komunitas seperti itu. Itu namanya komunitas ini Pak, calon pendamping Pak. Nah, saya udah punya pendamping tapi ini dulu nyari lagi. Komunitas Cari pendamping, kok jadi ke lain. Dalam pendamping, dalam praktik pendamping. Mana Bu Oke, Zizi? Bapak Ibu mohon maaf Bapak Ibu ya, saya bisa presentasi jawaban saya kan terekam ini ya oleh YouTube saya. Sambil kita Ya sudah saya moderatornya, silakan Bu. Karena foto saya terbatas, takut nanti saya belum bicara langsung mati total seperti itu. Iya Bu, silakan Bu. 2 menit Bu. Bu Meli, 2 monggo. menit. Ya. Silakan Bu. Oh iya, karena takut terlempar nanti saya WA minta kuota, mintain ternyata belum sampai. Silakan Bu Meli. Oke, terima Sudah kasih. selesai belum? Ya. Saya minta kuota Sudah tadi. selesai belum? Terus nanti diganggu terus itu. Oh, belum ya. Ini baru bangun tidur. Kerangka penerapan pendidikan memerdekakan. Tidak bisa ditayangkan ya soalnya ya, karena yang saya catat sambil ini ya. Jadi pemikiran saya yang saya kembangkan adalah bahwa anak itu mempunyai keunikan sendiri. Anak itu mempunyai keunikan sendiri, sehingga dengan mempunyai keunikan sendiri itu pasti setiap individu, setiap anak itu mempunyai fase-fase perkembangan yang berbeda-beda. Nah, seorang guru harus melihat seperti itu. Kemudian yang perlu kita hilangkan adalah pembelajaran yang berpusat kepada guru. Ya, berpusat kepada guru itu perlu dihilangkan. Kemudian juga masih banyak guru-guru itu kalau memberikan pembelajaran itu anak itu disuruh diam.
Karena disuruh diam, tidak ada aktivitas, fokus mendengarkan dia berbicara. Ya. Perlu dihilangkan juga. Kemudian praktik-praktik yang perlu dikembangkan bahwa adalah pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Ya, berpusat pada siswa, karena siswa yang siswa yang melakukan, siswa yang bisa merasakan, kemudian guru hanya sifatnya adalah menuntun, ya, menuntun. Kemudian apa saja yang mana ya? Kemudian potensi apa yang perlu kita kembangkan ya? Di sekolah, kebetulan di sekolah tempat saya mengajar itu, sekolah sudah menyiapkan WiFi secara lengkap, sudah menyiapkan WiFi, ya, diakses, ya, semua sudah ada, ya. Tetapi guru, ya, guru yang belum bisa memaksimalkannya. Kemudian potensi yang ada, sarana-sarana lengkap, WiFi-nya lengkap. Kemudian kita ada LMS-nya, Bapak Ibu, di sekolah kami ada LMS lengkap. Sama seperti kita ini, Bapak Ibu ada LMS-nya juga, jadi terekam pembelajaran semester kemarin masih ada di LMS, tugas, kehadiran, semua ada. Siapapun yang ingin mengakses asal dia ada password, maka dia akan terbaca. Itu potensi yang bagus, luar biasa, untuk terutama untuk pembelajaran PJJ. Kemudian juga guru, ya, guru mempunyai potensi yang baik juga, untuk bagaimana memerdekakan dirinya. Kemudian tantangan. Nah, tantangan ini Bapak Ibu, yang pertama dari guru. Dari segi guru, tantangannya bagi yang saya lihat, saya sudah merasakannya Bapak Ibu. Ketika ada permasalahan, kemudian saya memberikan solusi, memberikan saran, ya. Ternyata saya dikatakan oleh guru, saya dikatakan, wah, so hebat Anda, mentang-mentang Anda seorang dokter. Anda so hebat. Nah, maksudnya seperti ini Bapak Ibu, ya. Itu akan susah kita akan merubah guru yang sudah nyaman di zonanya, yang dia tidak mau melakukan perubahan. Nah, di masa pandemi ini Bapak Ibu, ya, ketika kita memberikan penilaian, ya, kita tidak serta-merta persis seperti apa yang anak lakukan. Ketika dia tidak lengkap melakukan tugas, kemudian ada tugas yang mungkin ada yang salah, jangan memberikan nilai juga kita perlu pemikiran. Kondisi pandemi ini kita memberikan penilaian itu berbeda, tidak sama ketika kita pembelajaran secara tatap muka. Nah, jadi kalau ketika kita memberikan penilaian, apalagi pembelajaran mata pelajaran itu sifatnya eksak, itu memang kalau dia ingin kita betul-betul menyampaikan materi dan kita ingin betul-betul real mendapatkan data yang valid, maka seorang guru harus melakukan pembelajaran secara Zoom. Atau bisa juga dia memberikan video pembelajaran, materi-materi yang dia jelaskan, dia share di LMS atau di grup WA misalnya. Itu boleh-boleh saja. Nah, harus dilakukan materi itu. Nah, apabila seorang guru tidak bisa menghadirkan pembelajaran yang sifatnya yang Zoom maupun video pembelajaran karena kondisi dia di zona aman tadi, ya kita sangat belakang kalau kita bertentangan kalau kita memberikan nilai di bawah KKM. Apalagi kalau nilai itu sampai satu kelas itu nilainya